Halo Sobat Komsos, selamat datang di podcast Suara Formator kali ini. Bersama dengan saya, Romo Yohanes Eko Prastio, dan kali ini podcast kita berbicara tentang sex education. Kali ini kita mendapat tamu yang spesial. Siapakah tamu itu? Mari kita berkenalan bersama. Halo Romo. Salam jumpa Pastor Eko. Bisa perkenalkan diri Romo? Baik, saya akan memperkenalkan diri untuk semakin dekat dengan para pendengar dan yang menyaksikan podcast ini. Nama saya Pastor Kristinus Giawa, saya Imam Diosesan Keuskupan Sibolga dan sekarang tugas di Seminari Tinggi Tahun Rohani Santo Markus Pematang Siantar. Begitu Romo Eko. Terima kasih Romo Kris yang sudah memperkenalkan dirinya untuk kita semua. Kali ini kita akan berbicara tentang sex education. Begini Romo, dalam kehidupan orang muda, kadang-kadang orang muda itu bingung, mungkin penasaran juga tentang hidup panggilan menjadi imam atau biarawan-biarawati. Secara khusus mereka bingung tentang kehidupan seks para kaum berjubah ini. Mungkin menurut Romo, framing seperti ini bisa dijelaskan seperti apa Romo? Baik, betul sekali karena memang harus disadari bahwa kehidupan seks dan seksualitas boleh dikatakan sebuah realitas hidup atau kodrat para tidak sekurang-kurangnya semua orang, karena setiap orang dianugerahkan karunia oleh Allah untuk hidup sebagai makhluk biologis yang mempunyai seksualitas dan seks tentunya. Tetapi harus disadari sebelum lebih dalam kita memahami topik ini atau mendalaminya, menurut saya baik bila kita memahami dengan baik apa itu seks dan seksualitas. Sebab seks dan seksualitas ini dua hal yang berbeda, dan kalau dipahami dengan baik, syukur kepada Allah kita bisa memahami dengan baik juga bagaimana menghidupi seks dan seksualitas kita sebagai manusia tentunya. Pertama, tentang seks. Seks boleh dikatakan arahnya lebih menjurus kepada jenis kelamin seseorang sebagai pria dan wanita, sebagai laki-laki dan perempuan. Itu jelas karena setiap kita mempunyai jenis kelamin. Di KTP misalnya, justru seks itu menjadi bagian dari identitas seseorang. Sementara seksualitas yang membedakannya ialah bahwa seksualitas itu merupakan salah satu cara berada manusia sebagai pria dan wanita. Ya, cara berada ini ya berbeda-beda. Sebagai laki-laki atau sebagai pria misalnya, cara beradanya lebih cepat kita menyimpulkan bahwa seorang laki-laki berhadapan dengan sebuah kenyataan, dia lebih menggunakan akal pikirnya, akal logikanya daripada perempuan atau wanita yang didominasi oleh perasaan. Nah, itulah seksualitas yang memperlihatkan sebuah cara berada manusia. Maka dengan pendek boleh dikatakan bahwa berhadapan pada sebuah kenyataan yang katakanlah sebuah tragedi, kematian misalnya, perempuan lebih meresponnya dalam ekspresi sedih, menangis, daripada laki-laki, sebab laki-laki akan menggunakan akal pikirnya dan tidak mudah untuk menangis. Karena itu boleh dikatakan sebagai kesimpulan dari pertanyaan ini adalah sebuah kenyataan yang harus dipahami dengan baik oleh setiap orang. Terima kasih Romo atas jawaban yang sungguh luar biasa yang memberikan pemahaman kepada orang muda yang mungkin selama ini bingung tentang seksualitas atau seks kaum berjubah. Nah, selanjutnya kira-kira dalam kehidupan orang-orang tertabis, kaum biarawan-biarawati, kira-kira apakah ada batas-batas sikap atau tindakan seks dan seksualitas dalam kehidupan mereka, Romo? Bicara soal batasan-batasan mungkin tidak secara persis, tetapi baik dibedakan bahwa seks dan seksualitas itu menjurus kepada ekspresi cinta. Maka ada dua dimensi. Yang pertama, dimensi biologis genital dan dimensi psikologi afektif. Udah jelas
dimensi biologis genital ini tidak mungkin dilakukan oleh kaum berjubah, imam, biarawan, biarawati, tetapi ekspresi cinta ya kan yang didorong oleh kenyataan kodrati bahwa manusia mempunyai seks dan seksualitas psikoafektif harus dihidupi sebagai anugerah Allah, dan justru dengan cara ini kaum berjubah menghidupi yang namanya seks dan seksualitasnya. Begitu. Luar biasa Romo, ternyata ada batas-batas dalam kehidupan kaum berjubah ya. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana ya kaum berjubah itu memaknai tentang seks dan seksualitas itu sendiri dalam kehidupan mereka, Romo? Nah, dimaknai sebagai manusia yang bertubuh. Jadi manusia yang bertubuh adalah manusia yang dengan keunikannya, dengan identitas seksualnya, seks dan seksualitasnya ya sebagai anugerah dari Allah. Dengan tubuhku saya menyadari diriku sebagai seorang laki-laki, orang lain sebagai perempuan menyadari dirinya sebagai perempuan dengan tubuhnya. Dan bukan hanya sebatas itu, justru lewat tubuh kita boleh mengalami Allah. Laki-laki yang berpostur tubuh tegak misalnya, kokoh, kuat, tegas, menyadarkan kita dan mendekatkan kita kepada figur Allah yang maha baik, maha kuasa, gembala, penyayang, dan penjamin kehidupan. Nah, dalam tubuh, dalam identitas diri sebagai perempuan misalnya dalam tubuhnya, dalam pengalaman kontak dengannya setiap hari kita mengalami perempuan yang lemah lembut, orang yang sabar, penyayang. Kita mengalami dan mendekati Allah dan menghayati Allah sebagai seorang ibu yang baik, Allah yang maha rahim, Allah yang penuh belas kasih. Dengan demikian makna seks dan seksualitas dalam kehidupan kaum berjubah, imam dan biarawan biarawati adalah tubuh yang terberi yang diberikan oleh Allah, sekaligus tubuh yang terberi ini kupersembahkan dalam panggilanku tentunya. Luar biasa Romo atas penghayatan panggilan sebagai orang yang tertabis, seorang imam projo Kuskupan mana Romo? Kuskupan Sibolga. Luar biasa nih Romo kita dari Kuskupan Sibolga. Kiranya melalui semangat dari Romo ini yang hadir untuk memberikan kepada kita edukasi tentang pemahaman seks atau seksualitas yang mungkin selama ini kaum muda masih bingung. Kiranya melalui podcast kali ini kita semua kaum muda semakin disadarkan dan mengerti makna dari kehidupan kaum selibat itu sendiri. Terima kasih kepada Pastor Chris yang sudah memberikan edukasi tentang seks dan seksualitas kaum selibat. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita kali ini, saya meminta kepada Pastor Chris memberikan statement terakhir untuk kaum muda kita dan setiap orang yang menonton podcast ini mungkin semakin bagaimana begitu. Bagi kita semua terutama saudara-saudara yang mendengar podcast ini, kita boleh mengatakan bahwa seks dan seksualitas kita adalah anugerah dari Allah. Karena itu kita harus menyukurinya dan kita ekspresikan seks dan seksualitas kita dalam porsi yang benar. Sebagai imam saya menghayati panggilanku dalam kesadaran diriku sebagai seorang laki-laki, dan begitu juga yang lain. Baik, terima kasih Pastor Chris. Terima kasih juga untuk Sobat Komsos di mana saja berada yang telah mendengar dan mengikuti podcast kali ini dengan perbincangan yang sungguh menarik dan tentunya juga pasti seru. Jangan lupa terus ikuti podcast Suara Formator selanjutnya. Sampai jumpa.